Shalom. Buku kedua akan dimulai. Ada 20 sesi dan 10 hari kita bertemu. Hari ini kita bahas dengan pelajaran dengan judul Penyelenggaraan Penebusan dalam Perjanjian Sulu dan proses penggenapannya. Sejarah penebusan untuk pemulihan umat manusia yang jatuh dosa. Sejarah penebusan untuk pemulihan manusia yang jatuh dalam dosa akan diselesaikan melalui kedatangan pertama dan kedatangan kedatangan kedua. Ya kan? Kedatangan pertama dan kedatangan kembali. Dan jadi ini sejarah penebusan. Kedatangan pertama, kedatangan kembali. Ini sejarah penebusan. Dan kait yang menyambungkan sejarah penebusan di tiap-tiap zaman itu adalah apa? Kaitnya, yaitu perjanjian. Perjanjian, Yesus adalah penggenap dari segala perjanjian. Tapi sejarah nanti kan tetap berjalan. Jadi sambil menantikan kedatangan kembali, benar-benar akan selesai semuanya lewat kedatangan kembali. Kainnya perjanjian. Maka itu sebabnya tanpa mengenal perjanjian Allah, kita tidak bisa mengenal sejarah penebusan. Kita tidak bisa mengenal sejarah penebusan tanpa mengenal apa? Perjanjian. Terlebih dahulu, mari kita lihat jenis perjanjian. Nah, ini sangat pentingnya perjanjian. Jadi jenisnya apa? Kita lihat jenis perjanjian. Ada tiga jenis perjanjian. Kita lihat tabel 3 perjanjian. Pertama, perjanjian perbuatan. Kedua, perjanjian penebusan. Ketiga, perjanjian kasih karunia. Pertama, perjanjian perbuatan. Buat, lakukan. Ini siapa? Maksudnya sasaran perjanjian. Sasaran janjinya siapa? Sasaran janjinya Allah dengan Adam. Adam ini siapa? Wakil dari seluruh manusia. Lalu kapan dan di mana? Yaitu sebelum kejatuhan. Di dalam Taman Eden. Nah, isi janjinya apa? Yaitu janganlah memakan buah baik dan jahat. Kejadian 2 ayat 17. Perjanjian melalui pohon kehidupan dan pohon baik dan jahat. Hosea 6 ayat 7 sebagai referensi. Nah, apa syarat yang dituntut? Yaitu tergantung perbuatan taat atau tidak. Perbuatan Adam. Perbuatan manusia. Yaitu tergantung perbuatan jadi memperoleh hidup kekal atau kematian. Membawa kematian atau hidup kekal. Nah, janji terakhirnya apa? Lewat perjanjian perbuatan. Ujung-ujungnya sebenarnya satu-satunya janji yang terakhir itu adalah hidupnya kekal. 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Nah, kita lihat di sini keterangannya. Perjanjian perbuatan ini hasilnya gimana? Karena tidak percaya, tidak taat, serta sombong, akhirnya perjanjian ini patah, tidak dijaga, patah. Batal, perjanjiannya batal.
Jadi ini batal, sudah tidak ada lagi, sudah tidak bisa dijaga. Nah, sekarang kita lihat poin kedua. Perjanjian penebusan. Perjanjian penebusan. Ini dibuat antara siapa dan siapa? Allah dengan Kristus. Anak Allah. Kristus anak Allah. Allah anak, Allah anak. Allah anak kan? Anak Allah. Allah Allah anak. Anak Allah. Ini dibuat. Kapan dibuat? Yaitu sebelum penciptaan. Sebelum penciptaan. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Isinya apa? Isi perjanjian penebusan apa itu? Yesus yang harus menjaga perjanjian perbuatan menggantikan Adam. Yang singkat kata seperti ini. Yesus yang harus jaga. Siapa yang jaga? Yesus. Menggantikan manusia, menggantikan Adam. Nah, syarat yang dituntut adalah dua. Pertama, rupa. Yesus Kristus harus mengambil rupa kemanusiaan. Berarti digenapi keturunan, digenapi Kejadian 3:15 akan digenapikan, yaitu keturunan perempuan. Yesus datang sebagai keturunan perempuan. Rupa kemanusiaan. Rupa kemanusiaan. Syarat kedua apa? Yesus Kristus harus membayar upah dosa di kayu salib. Di kayu salib. Dan perjanjian penebusan ini, ya anggap sudah digenapi kan? Sudah digenapi. Nah ini sudah dijanjikan sebelum penciptaan. Dan akhirnya Yesus janjikan, sudah genapkan. Nah ketiga, perjanjian kasih karunia. Antara Allah dengan manusia ini, kan Tuhan mau menyelamatkan manusia. Jadi sasaran ini manusia. Manusia ini siapa? Manusia, bukan manusia yang dipulihkan, manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang jatuh dalam dosa. Kapan dibuat dan di mana dibuat? Yaitu setelah kejatuhan dosa. Setelah kejatuhan. Di mana? Di luar Taman Eden. Nah, isinya apa? Isinya dengan iman terhadap Yesus Kristus, orang-orang berdosa memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Namun di sini iman itu pun bukan aku percaya, aku diselamatkan, bukan akunya ditekankan. Iman itu tadi mana? Ini merupakan apa? Kasih, yaitu hadiah, pemberian. Hadiah atau pemberian Tuhan kan, ini tidak boleh lupa. Ini pun Tuhan sediakan dan berikan. Maka hanya kita tinggal puji Tuhan saja. Kita hanya mengucapkan puji Tuhan. Syaratnya apa? Untuk kita mengambil perjanjian kasih karunia ini, karena gratis hanya diberikan, makanya kasih karunia. Jadi bagaimana syaratnya? Ya memang kita merespon dengan iman. Namun syaratnya sebenarnya ya bisa dikatakan tidak ada. Nah, ini sekarang gimana keterangan ini? Jadi gimana jalankan? Diberikan dalam beraneka bentuk di tiap-tiap zaman. Nah, perjanjian kasih karunia ini tampak dalam berbagai bentuk. Berbagai bentuk seiring terbentangnya sejarah. Misalnya dimulai dengan perjanjian akan keturunan perempuan yang dibawa dengan Adam. Sebelum atau setelah jatuh dosa? Setelah jatuh dosa, Kejadian 3:15. Perjanjian Nuh 10 generasi kemudian perjanjian dengan Nuh, lalu perjanjian Abraham, perjanjian dengan Musa, dengan Daud, dengan Yeremia, juga dengan Yehezkiel. Nah sekarang yang penting, dari antara perjanjian-perjanjian itu, perjanjian yang terpenting adalah perjanjian yang dibuat dengan Abraham, yaitu perjanjian Suluh. Perjanjian Suluh, ini paling penting, perjanjian Suluh yang dibuat dengan Abraham.
Karena perjanjian kasih karunia berdasarkan pada kasih yang tak habis-habisnya yang diberikan dengan cuma-cuma. Dan pada perjanjian sulu ini kehendak perjanjian kasih karunia ini yang maksudnya diberikan dengan cuma-cuma ini tampak secara paling detail dan jelas. Nah, di antara banyak perjanjian di Alkitab, kalau lihat perjanjian sulu, wah ini benar-benar kasih karunia Tuhan. Wah puji Tuhan gitu. Kalau lihat perjanjian sulu ini. Nah buktinya kita akan bahas sebentar lagi ya. Nah, Eric Sauer, seorang ahli teolog juga berkata, perjanjian sulu adalah pembuatan perjanjian yang terpenting di perjanjian lama. Nah kita lihat lagi, coba kita lihat tabelnya. Ini semua didasari buku 2. Ya. Nah kita lihat dua pandangan, sudut pandang sejarah dan sudut pandang sejarah penebusan. Pertama, sudut pandang sejarah saja. Kita lihat sejarah luarnya. Kan Allah memanggil Abraham. Lalu apain? Membuat perjanjian. Satu orang keturunan yang saleh dipilih. Ya, Kejadian 1 sampai Kejadian 11 ayat 31 dan 12 ayat 1 muncul siapa? Abraham. Oh tujuannya Tuhan memojokkan sejarahnya, tujuannya untuk memilih satu orang yang saleh. Siapa itu? Abraham. Maka lalu kemudian apa yang Tuhan lakukan terhadap ini? Yaitu perjanjian. Dan diantaranya paling penting apa perjanjian? Suluh. Allah memanggil Abraham. Kejadian 11:31 dan Kejadian 12 ayat 1. 12 ayat 1 dari Haran. Lalu awalnya ya Kejadian 11 ayat 31 memanggil Abraham dari Ur Kasdim untuk bawa ke Kanaan. Ya kan? Dari Ur Kasdim. Lalu setelah masuk Kanaan, kata Ur Kasdim tidak muncul, tapi ketika membuat perjanjian sulu, Kejadian pasal 15, baru Tuhan di Alkitab dikatakan lagi, ya. Di mana? Di Kejadian 15 ayat 7. Untuk memberikan tanah ini, aku memanggil kamu dari Ur Kasdim. Nah, setelah itu baru diberikan perjanjian sulu. Jadi tujuan Tuhan memanggil itu benar-benar untuk membuat perjanjian sulu di waktu umurnya sekitar 10 tahun kemudian baru ini jelas kenapa Tuhan memanggil Abraham gitu ya. Nah kita lihat memanggil Abraham membuat perjanjian. Akhirnya 692 tahun kemudian ini digenapi perjanjian sulu. Ini perjanjian sulu digenapi. Perjanjian sulu digenapi 692 tahun kemudian, yaitu dengan apa? Dengan tulang Yusuf dikuburkan di tanah Sikem. Nah, ini bisa lihat dari segi pemulihan kerajaan Allah, atau pemulihan kerajaan Israel. Ya, pemulihan kerajaan Israel. Prosesnya seperti apa? Israel di tanah wilayah Palestina. Pertama, pemilihan umat pilihan. Ya, pertama harus ada umat kan, keturunan, umat, yaitu keturunan. Lalu kemudian perkembangan umat pilihan, yaitu 12 anak lelaki Yakub punya, ya kan? Terbentuk 12 keluarga, 12 anak. Lalu perkembangan umat pilihan. Jadi sebentar lagi berkembang. Proses berikutnya perkembangan umat pilihan di mana? Di Mesir 430 tahun berlalu perbudakan di Mesir. Nah, berikutnya di situ apa? Setelah lewat 430 tahun kemudian perwujudan secara bangsa. Sekarang bukan satu keluarga, tapi bukan hanya budak saja. Sekarang jadi mau negara, bangsa, sebuah bangsa. Perwujudan secara bangsa, untuk itu mengeluarkan mereka dari Mesir, yaitu Exodus. Lalu terjadi 40 tahun di padang gurun. Nah akhirnya
masuk ke tempat kediaman. Nah, tempatnya udah siapin, yaitu tanah kan, tanah. Ini kita siapin keturunan, lalu tanah. Tanah itu mana? Tempat kediaman, yaitu apa yang terjadi di situ? Penaklukan tanah Kanaan dan pembagian tanah Kanaan. Ya, 6 tahun, 10 tahun. Ya kan? Nah, ini dari segi sejarah. Memang terjadi seperti ini kan, secara luar. Nah, sekarang berikutnya kita akan lihat sudut pandang sejarah penebusan. Ini sekarang kita lihat lagi dari sudut pandang sejarah penebusan. Ini tujuannya apa? Penyelenggaraan Tuhan apa? Yaitu pemulihan umat kerajaan Allah. Pemulihan umatnya mau dipulihkan. Nah, lalu pemulihan tanah yang dihilangkan umat manusia yang jatuh dosa. Nah, kalau ini penerapan di zaman sekarang ini, keturunan Abraham yang percaya pada Yesus. Kalau percaya Yesus, semuanya menjadi siapa? Keturunan Abraham. Galatia pasal 3, ayat 9, ayat 16, ayat 28 sampai 29. Yakni siapa? Yang ini siapa? Kita. Ini kita. Amin. Ini individu ya, bukan rombongan. Individu, masing-masing pribadi individu. Kita ini, ya. Lalu akhirnya apa? Kita mau dimasukin kemana? Yaitu digenapi dengan dimilikinya kerajaan surga. Tanah, ini keturunan, ini tanah akan diberikan. Jadi tadi Tuhan memilih Abraham, lalu diberikan tanah Kanaan. Ini ujung-ujungnya Tuhan memulihkan umatnya, lalu umat ini akan menduduki kerajaan surga, menjadi tuan dari tanah rohani, tanah kerajaan surga rohani. Ya, kita lihat pertama perjanjian suluh. Apa itu perjanjian suluh? Kita bahas hari ini, kita bahas apa itu perjanjian suluh. Kita lihat 3 poinnya. Pertama, sebutan perjanjian suluh. Perjanjian suluh, ini sebutannya. Ini dari mana kita? Jika lihat latar belakang pembuatan perjanjian suluh, apa respon Abraham terhadap janji tentang keturunan dan tanah? Coba buka kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Sekilas lihat. Tadi pembacaannya kan 5 sampai 21. Khususnya 13 sampai 21 itu isi perjanjian suluh kan. Nah, coba sebelum perjanjian suluh dibuat, apa yang dikatakan dan apa yang terjadi? Jika lihat latar belakang pembuatan perjanjian suluh, apa respon Abraham terhadap janji tentang keturunan dan tanah? Di Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Janji tentang apa? Keturunan. Keturunan, ya. Berikutnya Kejadian 15 ayat 7 sampai 21, janji tentang tanah. Tanah Abraham. Nah, waktu itu Abraham ragu dan meminta bukti yang kelihatan. Meminta bukti yang kelihatan. Coba nih lihat ini. Ini harus lihat dengan baik-baik. Dan hasilnya Allah memerintahkan kepadanya, apain? Setelah lihat persembahan Abraham punya, setelah lihat hati Abraham, respon ini, apa yang Tuhan minta? Persembahan. Dan sambil suluh lewat di antara potongan daging, perjanjian suluh dibuat. Ini kita harus tahu latar belakang perjanjian suluh dari mana ini, kenapa dibuat. Nah, sekali lagi ini penting sekali. Ketika Tuhan berkata tentang keturunan, Abraham respon
Amin. Ini dibenarkan kan? Ini dibenarkan oleh Tuhan. Meskipun belum sempurna. Tuhan pernah Tuhan kata iman Abraham dibenarkan berapa kali? 3 kali. Ini pertama. Amin. Kan kalau ini memperpanjang lama, cuman ayat 4 dari anak kandungmu akan jadi pewarismu, anak kandung, ya. Dia setelah Tuhan berkata kemudian supaya Abraham percaya, dia dituntun keluar rumah dan tunjukin banyak bintang-bintang. Apakah jumlah bintang lebih banyak atau jumlah manusia yang pernah datang dari Adam sampai sekarang ini yang lebih banyak? Ya. Bintang lebih banyak lagi. Manusia mungkin sekitar tidak lebih dari 100, 1000, 10만, 100만, 1000만, 억, 10억, 100억. Mungkin kurang lebih atau ya 20에 1000만, 100만, 1000억, 10억, 100억. Bintang ini kan kita pernah belajar 2, 100, 1000만, 10만, 100만, 1000만, 억, 10억, 100억, 1000억. Kali 200, 0,000,000,000,000. Ini jumlah bintang. Jadi banyak sekali. Abraham saat itu percaya. Tetapi ketika Tuhan berkata tentang tanah, Abraham seharusnya dia katakan amin, amin dulu. Maka itu amin itu berkat sekali, berkat. Tapi dia apain? Buat apa aku bisa percaya hal ini? Minta kelihatan. Apakah kasih Tuhan kelihatan? Tidak kelihatan. Akhirnya ditunjukkan lewat apa? Kristus, salib Kristus. Membuktikan kasihnya. Ya. Jadi hari ini kita pun ketika kita percaya firman dengan amin, barulah kehendak secara penebusan akan terjadi. Ketika umat Israel tidak menerima firman yang datang sebagai manusia di tanah milik kepunyaannya, terjadilah kayu salib. Ya, ini kita dibagi 3 poin. Perjanjian Sulunya kita dibagi 3 poin. Pertama, daging yang dibelah. Daging yang dibelah. Dibelahnya korban persembahan, korban binatang, berarti berjanji dengan mempertaruhkan hidup. Yeremia 34 ayat 18 sampai 21. Ya. Dibelah. Mungkin belahnya begini atau begini, pokoknya potong-potong. Nggak tahu dalam sejarah jadi potongnya gimana. Nih. Nah, dibelah artinya hidupnya dia mati, ya kan? Mempertaruhkan hidup. Ini bagaikan proklamasi bahwa Allah pasti akan melaksanakan perjanjian tersebut. Korban binatang yang dibelah ujung-ujungnya menimbulkan siapa? Ujungnya menimbulkan siapa? Ya, ini Yesus Kristus. Yesus Kristus.
Yesus dibakar sebagai korban bakaran, ya dikonyak sebagai tebusan di salib. Nah, keadilan Allah menghakimi dosa, tapi kasih Allah mengampuni dosa. Yesuslah memikul salib, menggantikan dosa manusia dan menaikkan doa pengampunan. Dengan demikian, lewat kayu salib, kasih dan kasih karunia Allah telah terpenuhi. Ya. Nah, sekarang kedua, kita lihat sulu yang berapi. Kejadian 15 ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Api di sini api. Api, berapian. Sulu. Sulu atau api menimbulkan hadirat Allah. Yesaya, udah ada. Yesaya 10 ayat 17, 62 ayat 1. Maka sulu lewat di antara potongan daging, artinya siapa yang lewat? Sulu yang lewat. Sulu yang lewat. Tapi sebenarnya Allah yang lewat. Sekarang poin ketiga, perjanjian yang penting. Perjanjian yang penting. Kalau lihat sebutan perjanjian sulu, kita lihat ini perjanjian yang penting. Ya. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman. Singkat kata dikatakan, maksudnya apa? Intinya apa? Inti perjanjian apa? Negeri ini, yaitu tanah Kanaan, kepada keturunan mula akan kuberikan. Tanah dan keturunan, singkatnya begini. Nah, perjanjian, kata di sini kan muncul perjanjian di mana? Ini. Perjanjian, bahasa Ibrani berit. Berit, membelah artinya. Kata ini berasal dari arti membunuh binatang. Ini merupakan, jadi kata ini berasal dari arti membunuh binatang, membelah dan menaruhnya sebelah menyebelah. Ini merupakan tindakan dalam pembuatan perjanjian atau kontrak yang sangat penting di zaman Timur dekat kuno. Maksudnya, jika pembuat janji itu melanggar janjinya, maka yang melanggar itu dibelah seperti binatang itu tersebut. Kalau manusia dipotong, mati kan? Nah, sekarang pertanyaannya, dari antara perjanjian yang tadi saya katakan, perjanjian sulu yang di dalamnya tampak paling jelas kehendak perjanjian kasih karunia kan? Ya kan? Nah, itu adalah apa itu? Perjanjian apa yang di dalamnya tampak paling jelas dan pasti kehendak perjanjian kasih karunia itu adalah perjanjian sulu. Hal ini tampak lewat dua segi. Pertama, poin 1, dari cara pembuatan perjanjiannya, dari segi cara pembuatan perjanjiannya, yaitu di antara potongan daging yang dibelah, dua belah pihak yang membuat perjanjian harus lewat. Kalau begitu, karena Allah tidak kelihatan oleh mata, harusnya hanya siapa? Abraham saja yang lewat kan? Abraham saja yang lewat. Atau bersama dengan sulu yang menunjuk pada hadirat Allah, Abraham harus lewat. Tapi sebenarnya nyatanya sebaliknya, Abraham tidak lewat. Hanya siapa lewat? Hanya sulu yang lewat di antara potongan daging yang dibelah. Sebenarnya Abraham harus lewat ini, tapi Abraham tidak. Kan Allah tidak kelihatan, Abraham saja lewat. Bisa kan? Tapi malah sulu
hadirat Allah lewat, Abraham tidak lewat. Kejadian 15 ayat 17. Ini menggambarkan bahwa perjanjian suluh itu adalah perjanjian yang unilateral serta berdaulat. Unilateral, Tuhan satu pihak saja. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengurus semuanya. Aku yang urusin, kamu ikut aja gitu ya. Berdaulat ya. Nah, makanya ini kasih karunia, penuh kasih karunia. Yesus yang tangguh segala dosa kita, maka kasih karunia. Poin kedua, dari isi perjanjian, kita harus perhatikan sebuah hal yang khusus, yaitu di dalam isi perjanjian suluh tak telah ada batas dari tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya kan? Di dalam perjanjian batasannya muncul dengan jelas. Yaitu pada perjanjian suluh isi yang detail tentang kerajaan Allah sudah ada. Yaitu maksudnya lewat perjanjian suluh Allah memberitahukan secara detail tentang batasan tanah yang akan diberikan. Ini apa? Ini sungai Mesir. Sungai Mesir. Sungai Mesir. Lalu ini Israel. Lalu di atasnya ini. Di sini. Nah, dari sungai Mesir sampai dengan sungai besar Efrat. Sungai besar Efrat. Ini sungai Mesir. Jadi sebenarnya kan Israel begini saja, ini saja Israel. Tapi dikatakan dari ini sampai ini semua akan diberikan. Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Seperti yang kita belajar, Mesir adalah ambang dunia ya. Hari Rabu pun kemarin kita bahas Mesir. Itu sebutannya tanah Ham. Tanah Ham sering disebut di Alkitab. Khususnya di Mazmur. Ham artinya hitam, gelap. Tanah dosa. Efrat artinya apa? Efrat. Di buku 1 kan secara penulisan dikatakan, betul, gudang surga. Efer, Abraham juga semuanya menyeberang ini kan, gudang surga. Kita harus jadi gandum rohania untuk masuk ke tanah Kanaan. Tanah akan diberikan. Jadi sangat jelas tentang kerajaan Allah. Dalam arti demikian, perjanjian suluh itu kasih karunia. Kita yang bagaikan orang berdosa bisa masuk ke surga dengan gratis. Semoga kita semua layak masuk ke kerajaan surga kalau bisa dengan hidup dengan tanpa mengalami maut. Amin. Lalu kita lihat sedikit lagi poin kedua besar. Sekarang kita lihat, tadi kan perjanjian suluh itu apa? Sebutannya, kita bahas sebutan. Bisa ingat lagi sebutan. Pertama, tentang daging yang dibelah. Lalu, suluh yang berapi. Ketiga, perjanjian yang penting. Ya, kita bahas. Poin kedua, isi perjanjian suluh. Yaitu Kejadian 15 ayat 13 sampai 21. Isinya. Poin 1, coba buka kitab Kejadian 15 ayat 13 sampai 21 ini sekilas coba sambil lihat. 13 baru isinya kan, isinya. Nah, kita isinya belajar isi perjanjian suluh. Poin 1 kecil.
penderitaan selama 400 tahun. Ya, penderitaan selama 400 tahun. Ini menunjukkan apa? 400 tahun kehidupan di Mesir. Kejadian 15 ayat 13. Keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tahunnya di sini dikatakan berapa tahun mereka akan diperbudak? Selama 400 tahun. Tapi kalau lihat kejadian Keluaran 12 ayat 40 sampai 41, mereka tinggal di Mesir berapa lama? 430 tahun. Nah, coba lihat gambar ini. 1876 sebelum Masehi, Yakub dan seisi keluarga, 70 anggota keluarga masuk ke Mesir. Ketika Yusuf berusia 40 tahun, ya, dia mangku bumi di usia 30 tahun dan 10 tahun sudah lewat. Waktu itu Yakub turun, Yusuf di saat itu mangku bumi bertemu dengan keluarga Yakub. Nah, lalu 1846, berapa tahun sudah lewat? 30. Usia Yusuf 70 tahun. Lalu kalau 40 tahun kemudian 1806 sebelum Masehi, usia Yusuf 100. Nah, 1446 sebelum Masehi. Lalu di padang gurun 40 tahun, 1406 sebelum Masehi masuk ke Kanaan. 430 tahun ini dihapus dari Matius, silsilah Matius pasal 1 kan? Antara siapa? Ram dan Aminadab. Ram dan Aminadab. Ram memperkenalkan Aminadab, tapi di antara ada penghilangan 430 tahun. 360 lalu ditambah 40 jadi total ini baru 400. 400 kalau ditambah ini baru 430. Selisih 30 tahun itu apa? Dikatakan bahwa keturunan Israel akan menderita selama 400 tahun. Tapi kurun waktu mereka tinggal di Mesir, itu 430 tahun. Kalau begitu, 430 dikurangi 400 adalah 30. Nah, apa selisih 30 tahun ini? Meskipun Israel tinggal di Mesir 430 tahun, 30 tahun ketika Yusuf menjadi mangku bumi, masih mangku bumi kan? Masih, sampai 70. Bagi umat Israel tidak ada penderitaan. Belum mulai penderitaannya. Ya. Selama 30 tahun tidak ada penderitaannya. Berarti Yusuf pensiun di usia berapa? 70. Jadi luar biasa bukan? Lewat pelajaran sejarah penebusan, kita bisa menduga Yusuf menjadi mangku bumi sampai usia berapa? Yaitu sampai usia 70 tahun. Jelas kan? Karena mereka tinggalnya 430 tahun. Ini dikatakan di Keluaran 12 ayat 40 sampai 41. Ya kan? Jelas 430 tahun tinggal di Mesir. Harinya pun persis. Enggak, bukan satu hari geser, tapi proses di hari itu juga. Tapi dikatakan lewat perjanjian Sulu, Israel akan menderita di Mesir selama 400 tahun di Kejadian 15. Selisih 30 tahun dari mana? Oh, tahu-taunya. Oh, berarti Yusuf mangku bumi sampai usia 70 tahun. Setelah dia pensiun, mulai dikit-dikit umat Israel sedikit mulai menderita. Ketika Yusuf mati, ada titik tolak lagi kan? Benar-benar mulai sedikit lebih lagi menderita. Jadi akhirnya keluar. Tapi nanti bisa bahas lagi kalau mau ini bisa lebih dalami lagi. Ini hanya luasnya saja. Nah, lalu kita lihat poin kedua, hukuman dan harta benda yang banyak. Untuk lebih mengerti harusnya baca semuanya kan, tapi untuk singkat waktunya,
Kejadian 15 ayat tadi 13 kita bahas. Firman Tuhan kepada Abraham. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat 14 sekarang kita bahas ini, ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nah, kata kuncinya kita lihat apa? Hukuman. Hukuman. Kuhukum. Kedua, harta benda yang banyak. Nah, hukuman dan harta benda yang banyak berarti nanti kemudian hari tergenapi lewat Exodus dan Israel kehidupan di padang gurun. Nah, dikatakan akan kuhukum ayat 14. Ketika keturunan Israel keluar dari Mesir lewat Musa, Allah menurunkan apa? 10 tulah untuk menghantam Mesir. Nah, lewat tulah ke-10 semua anak sulung orang Mesir mati. Nah, lalu pada tiang yang ambang pintunya dioleskan darah anak domba, malaikat maut melewatinya begitu saja. Nah, darah anak domba Paskah tersebut menubuatkan darah salib Yesus Kristus anak domba Paskah. Yohanes 1 ayat 29, 1 Korintus 5 ayat 7. Hari ini pun asal darah Yesus Kristus dioleskan pada keluarga, tempat kerja, bisnis, dan pribadi kita, semuanya akan hidup. Bahkan di tengah-tengah penderitaan apapun, situasi kematian apapun. Amin. Lalu dikatakan akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak, ayat 14. Setelah penderitaan selama 400 tahun mereka keluar dengan membawa banyak harta. Karena Allah menurunkan kasih karunia-Nya ketika orang Israel meminta kepada orang Mesir apapun, mereka memberikannya dengan rela hati. Oh ibu, itu bagus ya. Langsung, ini ayo, cepat pula. Ayo silakan. Ambil ini, itu, giwang, apapun. Jadi saat keluar dari Mesir terlalu banyak hiasan, banyak mutiara, emas, berlian. Mereka bawa. Ini dipakai nanti untuk pembangunan bait suci kan. Keluaran 3 ayat 21. Sebelum masuk ke surga, semoga Tuhan memberkati saudara secara rohani maupun jasmani, secara khususnya lewat materi seperti halnya orang Mesir memberikan banyak harta kepada umat Israel, kepada saudara-saudara. Amin. Terima kasih.